guys, welcome back di podcast with me, mahasiswa ilmu hukum. Oke, kembali lagi nih bersama kami, tentunya di podcast me bersama dua narasumber yang cantik dan juga ganteng. Oh my god. Tapi kok gantengnya nunjuk ke sana ya? Oh ya, Okay. ganteng dan juga cantik. Ini saya luar biasa cantiknya berartinya di sini. Oke, sebelum kita mulai mungkin perkenalan dulu ya. Sebelumnya saya Deswita Sari akan memandu acara kita pada kali ini untuk membahas topik-topik dan juga isu-isu terhangat yang mungkin kerap kali terjadi akhir-akhir ini ya. Tapi nanti kita kayaknya bahasanya bakal ngobrol santai aja ya, karena kan kita ngajak salah satu dosen sekaligus akademisi yang mungkin teman-teman di rumah udah nggak asing lagi sama mukanya. Terus juga di sebelah kita mungkin para pageant lovers atau mungkin mahasiswa-mahasiswa di ilmu hukum atau mungkin di luar fakultas sudah mengenal wajah yang mungkin sudah familiar ya, berseliweran di HP kalian atau mungkin Oke, mungkin supaya bagi warga Buleleng dan Bali nih tahu. Iya, betul. Buleleng dan juga Bali. Aduh, ya betul. Bahkan hostnya ini pun kan duta genre kita. Oke, halo teman-teman. Yang menyusul kakak-kakak ini kuliahlah di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa. Oke, mungkin supaya tidak lebih banyak waktu lagi ya, mungkin kita bakal perkenalan dulu. Mungkin teman-teman juga udah pada penasaran. Mungkin yang bagi yang belum tahu, tapi bagi yang tahu mungkin kayak sudah tahu saya ini gitu. Oke, mungkin Bapak silahkan Pak untuk perkenalan. Oke ya, halo teman-teman semua. Jadi perkenalkan, saya Putu Rizky Ananda Kusuma. Saya salah satu dosen pengajar di Prodi Ilmu Hukum FIS Undiksa ya. Hari ini kebetulan saya diminta jadi narasumber salah satu isu terhangat kita hari ini, yaitu tentang demonstrasi dan juga anarkisme yang terjadi di Indonesia. Betul, Pak. Ya. Oke, untuk selanjutnya nih siap. Ya udah nggak sabar lagi nih ya. Oke, terima kasih Deswita. Bapak mohon izin. Om Swastiastu. Wah, Om Swastiastu. Teman-teman sekalian di rumah, terima kasih kesempatannya Deswita, luar biasa sama-sama. sekali, mendadak banget, saya baru balik dari kelas tadi. Langsung diculik ke sini saya, Pak. Untung bisa ya. Iya, deg-degan juga nih. Di sebelah ini dosen yang biasa ngajar saya di kelas. Di sebelah lagi, waduh ini kakak hits HMJ kita. Jangan gitu, guys. Oke. Perkenalkan, saya Cendani Madianing Suari, mahasiswa aktif semester 5 program studi ilmu hukum pastinya di Undiksa. Betul. Oke, terima kasih ya Pak Rizky dan juga Cendani sudah menyempatkan hadir untuk ngobrol santai bersama saya dan juga teman-teman, membahas terkait dengan isu-isu demonstrasi dan juga isu-isu penting lainnya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita bahas terkait dengan demonstrasi dulu ya, karena mungkin teman-teman di luaran sana juga udah sering banget dengar beritanya terkait dengan aksi demo yang terjadi entah itu di Jakarta atau juga di Bali juga sempat ada aksi demonstrasi ini, bahkan ada yang sampai berujung anarkisme. Mungkin kita bahas secara umum aja supaya teman-teman juga bisa mengikuti update-nya, atau mungkin teman-teman bisa dapat ilmunya sedikit dari pandangan dosen dan juga akademisi dan juga dari pandangan mahasiswa itu sendiri. Oke, mungkin kita buka dari latar belakang kali ya, karena kalau nggak mungkin kita langsung bahas loncat kesimpulan kan. Jadi kita ke latar belakang dulu. Jadi kayak menurut Bapak dan juga Cendani nih, kira-kira apa sih latar belakang yang menyebabkan demonstrasi di Indonesia itu terjadi kira-kira nih? Oke, saya dulu ya. Ya, boleh Pak. Oke, jadi demonstrasi itu kan dia hak kebebasan berekspresi. Ya. Di Undang-Undang Dasar juga dijamin di pasal 28E, 28F dan juga 28J. Ya, jadi setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapatnya secara langsung, bebas dan tanpa halangan kan begitu. Ya, tapi tetap sesuai dengan koridor peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian kalau kita kaitkan di Indonesia, ya, demonstrasi yang terjadi itu biasanya diimbangi atau diiringi dengan tindakan anarkisme. Ya. Anarkisme itu kan secara definisi dia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya bebas, tidak terikat dengan aturan-aturan apapun, anti terhadap pemerintah dan sebagainya. Ya, tindakannya seperti bisa kita lihat seperti melakukan kerusuhan, penjarahan, perusakan fasilitas umum dan sebagainya. Nah, kenapa ini sering terjadi? Latar belakangnya tentu adalah banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kurang relevan atau merugikan, baik itu masyarakat dan juga negara. Ya. Dan mereka menyampaikan aspirasi untuk memperbaiki hal itu sebetulnya. Cuman seringkali di mana mereka menyampaikan aspirasi secara damai, itu kadang dialog dari pemerintah itu masih agak kurang. Nah, itu yang juga perlu diperbaiki. Ya. Tapi saya mengucapkan banyak pujian juga dengan sikap dari pemerintah kita, khususnya Pak Presiden yang langsung memberikan jaminan
ya, untuk membuka ruang dialog ya. 3 hari setelah kejadian kerusuhan kemarin langsung dibuka, dan kemudian Pak Presiden mengumumkan hasil diskusi dengan para pemimpin politik lainnya untuk menyelesaikan masalah dan meredam tragedi ini ya. Dan saya juga menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas korban-korban yang jatuh dalam peristiwa di bulan Agustus ini, yang dimana harusnya kita merayakan kemerdekaan tapi terjadi tragedi kerusuhan yang cukup besar. Ini hampir setiap daerah soalnya kan. Ini kalau terjadi lebih lama lagi ini agak berbahaya. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman di 2 periode sebelumnya, itu ada kerusuhan besar juga ya, tahun 1966 dan tahun 1998, yang dimana 2 kerusuhan ini menyebabkan jatuhnya pemerintahan waktu itu ya. Dan saya harapkan ini cepat diredam dengan baik, tapi aspirasi masyarakat juga tetap diakomodir oleh Iya, betul sekali. ya. Kemudian mungkin ini kebetulan sebelah saya kan ada dari mahasiswa nih yang merupakan salah satu aktivis pergerakan nih. Waduh. Ya, harusnya mahasiswa kan sebagai motor penggerakkan. Mungkin Oke. Oke, mungkin pendapatnya- pendapat dari Cendani mungkin sedikit lebih berbeda ya perspektifnya dari segi mahasiswa dan juga dari segi Ini dosen. sebenarnya saya tadi dengar Pak Rizky ngomong dan lempar pertanyaan ke saya udah bebannya di ya, atau pressure gitu ya. Karena mungkin disclaimer juga Bapak dan teman-teman di rumah, sebenarnya saya sendiri pun bukan mahasiswa yang seaktivis itu. Pak, saya bukan yang sering turun ke jalan dan lain sebagainya, namun tentunya sebagai mahasiswa apalagi program studi ilmu hukum, tentunya saya yakin Deswita dan mungkin teman-teman di rumah juga sama, tentunya kita harus melek ya sama informasi terkait perkembangan apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, khususnya terkait kenegaraan dan lain sebagainya. Tadi kan pembahasannya soal bagaimana latar belakang demonstrasi yang kerap kali berkaitan atau berdampingan dengan anarkisme tadi Pak ya. terjadinya anarkisme. Ya, sebenarnya mungkin di sini kita ngobrolnya lebih santai dan mungkin teman-teman di rumah bisa koreksi saya juga lewat kolom komentar, nanti kita belajar sama-sama gitu Pak ya. Karena Tapi jangan dihujat Kak Cendaninya ya. Dia masih belajar juga nih katanya. Oke, ya bener banget, karena sebenarnya ya saya di sini duduk bicara sebagai apa, siapa saya gitu kan Pak ya. Cuma mungkin memberikan sedikit sudut pandang saya sebagai mahasiswa yang mungkin relevan juga dengan teman-teman di rumah. Soal demonstrasi dan anarkisme ini memang seringkali kita dengar berdampingan gitu ya Deswita ya dan Pak Rizky ya. Karena seperti yang saya pelajari juga di kelas, Pak, kita kan tahu ada yang namanya siklus Plato itu Pak. Yang mana setelah demokrasi, negara demokrasi, di atasnya ada oklorasi, di mana oklorasi ini sejenis dengan anarkisme tadi. Jadi demokrasi yang berlebihan, kebebasan yang berlebih tadi itu jatuhnya bisa pada tahap tersebut. Namun teman-teman di sini mungkin kita bisa lihat sisi yang bisa dipahaminya. Dasarnya dulu demonstrasi yang dilakukan tersebut kan atas dasar dari demokrasi atau kebebasan berpendapat sendiri yang memang dilakukan oleh kita masyarakat untuk menyuarakan sesuatu agar segera ditanggapi oleh pemerintah kan gitu ya Pak Nggih. Kemudian mengapa ini bisa sampai terjadi aktivitas demonstrasi turun ke jalan ini, artinya kan karena tidak terpenuhinya keinginan dari masyarakat itu sendiri kan, kalau kita pikir logika kasarnya kayak gitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau terjadi anarkisme otomatis pemerintah akan menanggapi gitu ya. Karena kalau saya tangkap Cendani bilang tadi, seringkali ada demonstrasi damai tapi nggak ditanggapi, nggak dibuka dialog sama pemerintah ya. Jadi masyarakat nih kayak anak kecil ngerengek minta mungkin itu sesuatu caranya masyarakat supaya orang tuanya. Iya, sayangnya itu terjadi seperti itu. Jadi ini kalau hubungan miscommunication ini Pak. Oke gitu. Jadi kurang ini ya. Pengalaman pribadi nih Kak Cendani. Kalau mungkin balik lagi saya teman-teman. Oke, Karena pribadi. kalau saya pandang sendiri sebenarnya anarkisme yang terjadi ini, kita kan melihat sesuatu bisa dari berbagai jenis kacamata gitu ya. Hal positif pasti berdampingan dengan hal negatif. Kalau kita lihat sebenarnya bisa dimaklumi juga kenapa ada respon alami seperti itu, karena dibawa dari emosi masyarakat yang sebelumnya nggak ditanggepin gitu Pak, sehingga mungkin terpacu emosinya di situ dan terjadi anarkisme. Namun teman-teman di sini saya bukan membenarkan anarkisme, sayangnya juga fakta yang terjadi di lapangan seringkali, tidak jarang, itu juga terjadi karena diprovokasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari itulah di sini pentingnya teman-teman untuk kita mengingat kembali esensi dari demonstrasi itu sendiri. Apa tujuan kita, apa yang ingin kita sampaikan, seharusnya kita fokus pada hal tersebut. Karena
kalau kata anak-anak zaman sekarang at the end of the day, Yes. akhirnya at the end of the day kita juga WNI, warga negara Indonesia. At the end of the day kita bakal sama-sama lagi. Kalau terjadi anarkisme dan lain sebagainya itu kan, kalau misalnya fasilitas rusak seperti berita-berita yang kemarin saya baca, mungkin Bapak juga lihat Angge, ada Ya, fasilitas ada umum. bahkan beberapa kantor DPRD itu dibakar habis itu, Iya. sampai menimbulkan korban jiwa itu kan. Iya, dan bahkan sampai ada penjarahan juga kan di rumah-rumah para pemerintah itu Tokoh. benar-benar Iya, sangat benar sekali. wah, sangat disayangkan sekali Iya. sebenarnya. Kalau kita pikir yang paling sederhana deh teman-teman, fasilitas umum kita yang rusak, yang kesusahan juga kita lagi gitu Pak ya. Jadi sangat disayangkan sekali sebenarnya, dan kalau sampai terjadi anarkisme seperti itu, maka dari itu saya rasa lebih baik kalau misalnya kita itu bisa lebih fokus ke esensi dari demonstrasi yang kita lakukan. Dan ini juga dari dua pihak, tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat saja yang taat, namun bagaimana juga pemerintah tentunya yang cepat tanggap kalau menurut saya. Karena kalau kita bawa analoginya tadi, kita pakai bahasa Gen Z gitu, ini kan kayak hubungan ya Pak ya. Jadi nggak bisa satunya aja yang excited nih, nggak Yang bisa satunya aja yang Lama-lama. iya ngikutin aturan, satunya aja yang menaati regulasi yang ada, berusaha dan lain sebagainya, yang satunya pasif, nggak bisa. Oke. Ya, Berarti F aksi sama dengan F reaksi bisa gitu Pak. dihubungkan dengan hubungan juga lagi nih Chan ya. Iya. Ya, betul. keduanya Harus saling- ada timbal balik, Pak. Karena Harus tadi ada. jalin hubungan Iya, itu kan pasti tadi ada timbal Udah balik. dijelasin di video sebelumnya bahwa podcast ini kan katanya tujuannya buat mahasiswa ilmu hukum gitu. Kita pakai bahasa mahasiswa ya. Biar mudah Yang- dipahami juga, biar teman-teman juga gampang menyerapnya Iya, gitu. Karena kita ngobrolnya santai juga. Kapan lagi ya bisa podcast? Bareng. Ini kita bareng dosen teman-teman. Ini kalau saya bilang nih nongkrong yang berdaging banget. Iya, Iya, kita nongkrong tapi ya, bahasannya bermutu lah. Jadi daging banget ini. ada Iya, tapi- masukan materi yang didapat. Iya, tapi tetap santai kan. Kadang kalau misalnya di kelas tuh kadang suka canggung atau suka Iya, takut bener mungkin ya buat banget. berdiskusi. Tapi kalau di sini aman, santai aja teman-teman. Kita bakal bahas sedikit-sedikit terkait dengan isu-isu. Mungkin sedikit membuka wawasan kita. Atau Iya. bahkan next mungkin dari panitia mungkin bisa ngajak Pak Dekan atau Pak Kejora. Ah iya, Gitu ya. ditunggu saja guys. Makanya teman-teman harus pantengin podcast ini dan akun ini. Pasti ada aja narasumber-narasumber Itu hebat. tuh. Apalagi ada kakak-kakak cantik-cantik di sini kan. Para pageant bernama ya. Aduh. Sama kalau ada fansnya Kak Seva, mungkin Kak Seva Aduh. bisa bergabung ya. Seva, Kak panggilan Seva ini lagi- Seva. Panggilan. Waduh, oke. Kak Sevanya lagi sibuk nih bagi yang adik-adik agak maba yang perempuan-perempuan. panjang kan. Oke, ya, kita Panjang sudah ya, mulai intermezzo. yang ini. Oke, ya. Intermezzonya udah banyak ya gitu. Intinya Deswita dan Oke. teman-teman, kalau menurut saya pada dasarnya itu kan dari kebebasan berpendapat yang memang harus kita miliki. Namun kembali lagi kita harus mengingat esensi utama dari suara kita, tujuan disampaikannya untuk apa. Dan di sini tentunya setiap pihak harus turut berperan ya. Jadi kolaborasi dan partisipasi aktif dari segala sisi, bukan hanya masyarakat saja, begitupun juga bukan hanya pemerintah saja gitu. Oke. Nah, gini nih, lanjut lagi. Tadi kalau misalnya kita bahas terkait dengan latar belakang, itu pasti juga udah nyangkut banget terkait dengan faktor-faktor yang penyebabkan ternyata kenapa demonstrasi itu terjadi, bahkan sampai anarkisme itu terjadi. Nah, selanjutnya nih, kalau udah ada latar belakang, terus juga udah menjerumus ke faktor, kira-kira dampak apa sih yang diakibatkan oleh demonstrasi bahkan anarkisme itu di Indonesia belakangan ini deh, menurut dari Mungkin tadi pandangan kita kalian ada sempat berdua. singgung beberapa ya Pak ya, seperti kerusakan fasilitas Oke, itu tadi. Dan mungkin yang paling jauh Oke. Ekonomi Nah, ya, Pak ya. ya. Ekonomi sudah pasti. Kenapa? Karena kemarin waktu kerusuhan itu terjadi, saya cek dolar ke rupiah tuh nilai tukarnya hampir 16.600 jeblok. Iya. Ya, tapi hari ini syukurnya sudah membaik ke 16.400 ya. Syukurnya. Dan ini sih juga Pak, mungkin teman-teman juga di rumah yang pada lagi sekolah juga merasakan mungkin area sekolah-sekolah yang berada di area sekitaran demonstrasi itu terjadi, itu Sekitaran kadang gedung pemerintahan. itu berubah jadi pembelajaran daring secara online. Dan mungkin teman-teman juga kadang dejavu gitu, karena libur 2 minggu 2 hari tiba-tiba jadi 2 tahun gitu. Covid ya. Covid. Iya, jadi mungkin Oke. itu juga berdampak dari segi pendidikan ya. Jadi mungkin segala macam pembelajaran itu jadinya berubah secara mendadak. Yang biasanya pembelajaran bisa diberikan secara langsung, ternyata tiba-tiba jadi daring dan lain sebagainya gitu. Sebelumnya saya setuju sih tadi dengan pendapat Ucen, dan dia menyatakan bahwa anarkisme terjadi karena adanya
aspirasi atau pendapat masyarakat yang sudah disampaikan tapi tidak ditanggapi kan begitu ya. Tapi ini mohon maaf saya nggak membenarkan juga kalian harus melakukan anarkisme setiap memberikan aspirasi ya. Cuman Sama saya juga nggak ya, membenarkan. oke. Saya juga Oke, ikut, ya. saya juga. Tapi memang gaya pemerintahan kita yang perlu mungkin ya, ini mohon maaf perlu mungkin dievaluasi dan diperbaiki agar setiap aspirasi yang dinyatakan secara damai agar ditanggapi juga, agar anarkisme itu nggak selalu terjadi untuk mencapai hal tersebut. Dan seringkali juga penjarahan itu kan dilakukan oleh oknum tertentu untuk mereka memperkaya diri sendiri, itu kan mencuri namanya Iya, ya. Itu sering dimanfaatkan, jadi aksi ini dimanfaatkan untuk melakukan penjarahan, itu nggak bagus ya menurut saya untuk demokrasi tentunya ya. Dan impact atau efeknya dari kerusuhan atau anarkisme sudah pasti berat, segi pendidikan, ekonomi Iya, kan tadi, benar sekali. keamanan ya. Kemarin jujur nih Chen sama Desmita, saya jam 9 malam nih 2 hari terakhir ini lapar, malam-malam itu kan lapar nih Iya. ya. Nyari dagang makanan, lalapan dan sebagainya. Kadang ada yang buka sampai pagi, itu jam 9 udah tutup kemarin. Jadi Karena udah 2 was-was hari ini juga ya, ya, kayaknya dagang saya lalapan. masak Indomie 2 hari terakhir ini. Nggak nemu lagi ya, sampai ke pasar Senggol udah gak ada yang jualan. Impact-nya tuh ke aspek terkecil dalam Terkecil. kehidupan Iya. kita ya Pak. Oke, jadi takut mungkin mereka buka sampai malam kan karena ada isu penjarahan dan sebagainya. Iya. Itu yang merugikan kan gitu ya, impact dampak. Oke. Mungkin saya izin tambahkan juga Pak, kalau misalnya terjadi anarkisme dalam demonstrasi ini kan sudah pasti hasilnya itu adalah kerusuhan dan lain sebagainya itu. Menurut saya ini juga bisa ada kemungkinan jadinya itu malah meredam atau isu utama apa yang kita tuntut dalam demonstrasi kita itu Jadi malah kabur, nggak ter-highlight jadi, ya, ya. malah hilang dan tertutup oleh isu panas lainnya, kerusuhan dan lain sebagainya gitu. Nah, jangan sampai tujuan utama kita hilang teman-teman, ketutup sama berita kerusuhan itu, malah poin-poin yang ingin kita sampaikan nanti Tidak tersampaikan dengan iya, baik. Iya, padahal kan benar. alangkah baiknya apalagi di zaman digital seperti sekarang ya Pak ya, kita sudah bisa mengakses informasi dengan mudah sekali. Saya apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman yang bisa turun ke jalan, sangat luar biasa. Namun teman-teman ayo kita yang di rumah saja pun sebenarnya bisa melakukan demonstrasi secara online dengan Demonstrasi cara online iya, dengan cara di Benar. TikTok. iya berbagai media Berbagai sosial media, Pak ya. oke. Tapi tentunya dengan informasi yang valid ya teman-teman, itu kita No harus hati-hati hoax, juga ya, ya. benar-benar, teman-teman. Kita sebagai mahasiswa ya tentunya harus melek informasi, melek berita, kita bisa saring dulu informasi yang kita dapat. Karena kadang provokator itu masuknya juga lewat berita hoax itu Pak. Jadi sangat disayangkan, oleh karena itu kita harus bisa menyaring informasi dengan baik. Kemudian informasi-informasi valid dan positif inilah yang kita naikkan sama-sama lewat media sosial. Dengan begitu kan kita bisa memanfaatkan teknologi Iya, dengan baik betul gitu. ya, setuju sekali Cendani. Kadang-kadang kerusuhan itu kadang juga dimotori dari sosial media, karena di beberapa platform sosial media itu kan sering ada yang namanya clipper sekarang. Clipper Iya. tuh potongan-potongan video Iya. yang diupload ulang. Nah, tapi kan potongan video itu kadang Tidak menyampaikan isi yang secara seluruh ya, Pak, hanya ya. beberapa potongan kata itu memicu kemarahan masyarakat kadang. Iya, Iya. benar-benar. Itu menyebabkan kerusuhan seringnya. Dan saya kira juga beberapa rumah pejabat di Dewan Perwakilan kita kemarin yang diserang sama masyarakat itu akibat clipper-clipper ini juga. Ada potongan-potongan kata mereka yang membuat kemarahan masyarakat. Kontroversial. Padahal secara menyeluruh belum tentu itu. Belum, ya. iya. Oke, itu kan berimpact sangat merugikan juga. Ya. Iya, betul banget sih teman-teman. Mungkin kayak Kalau kita Kayak- tarik ujungnya lagi nih, bijak bersosial media. iya balik lagi ya, bener. Iya, menggunakannya, membagikannya, berbicara, bahkan menulis ya. Karena kadang selain lidah, jari juga itu sangat berbahaya ya. Udah bukan teman-teman. mulutmu harimau, Iya, jarimu jarimu harimaumu. Oke. Oke nih, last but not least nih, guys. Anjay, guys. Aduh, sorry guys. Enggak Nanti apa-apa. nanti di Ini- pip gitu doang ya. Nanti di pip. Aduh, karena kalau tadi Spin satu nih, spin time. Oh, mulutmu harimau. nanti tolong editor di pip ya. Karena gini, tadi panggil, bilangnya Kak Kukuh tolong di tadi saya bilangnya ngobrol santai gitu, jadi kayak saya ke bawah jadinya obrolan tongkrongan, obrolan tongkrongan gitu, jadi Berarti kayak tongkrongannya Kak Desmita nih anak-anak ibu kota Tongkrongannya ini. gimana ini ya? nggak tahu, saya anak-anak gaul tapi berisi otaknya Pak. Oh, oke. Tenang aja, Oke, tenang waduh. aja. Mau dong Kak diajak, nggak punya tongkrongan nih. boleh. Oke. Oke. Last but not least nih, kira-kira menurut Bapak dan juga Cendani sendiri gitu, kira-kira solusi yang seharusnya dilakukan
dilakukan oleh masyarakat atau mungkin teman-teman di luar sana itu pada situasi yang seperti ini tuh apa sih yang bisa kalian berikan sebagai sudut pandang pribadi saja lah, yang bisa teman-teman di rumah lakukan atau teman-teman di luar sana lakukan supaya setidaknya tidak ada demonstrasi atau anarkisme yang terjadi lagi di kemudian. Tapi semoga tidak terjadi lagi ya, karena harapan kita ini akan menjadi tragedi terakhir yang terjadi di Indonesia gitu. Oke ya. Menurut saya sih untuk demonstrasinya tetap ada karena dia bagus untuk aspirasi, tapi yang harus kita hilangkan itu faktor anarkismenya. Ya. Demonstrasi itu wajib selalu ada karena itu bentuk keseimbangan pengawasan dari masyarakat sipil dan juga bentuk penyampaian ekspresi kan begitu. Ya. Dan dari saya sih solusi utama adalah pemerintah langsung memberikan jaminan. Itu sudah dilakukan oleh Pak Presiden kemarin 3 hari setelah terjadinya kerusuhan pertama, dia sudah memberikan statement. Dan itu menurut saya juga cukup meredam. Itu solusinya. Dan setelah ini saya harapkan ruang dialog yang benar-benar terbuka, benar-benar perwakilan dari masyarakat yang diundang, dan dari tuntutan masyarakat tersebut setidaknya 70% diakomodir kan begitu. Nah, dan yang paling penting menurut saya adalah faktor pendidikan yang harus kita perkuat agar SDM kita tidak lagi melakukan anarkisme setiap melakukan demonstrasi. Karena dari SDM yang bagus secara pendidikan itu mereka nggak mungkin melakukan kekerasan gitu. Ya, itu sih dari saya. Kalau dari mahasiswa gimana kira-kira nih, Cek? Karena organ yang banyak melakukan ini dari mahasiswa ya. Dari mahasiswa nih. Dari Cendani gimana kira-kira bagusnya ini? Oke, mungkin ini pandangan saya sebagai mahasiswa yang mungkin relevan juga dengan pendapat teman-teman di rumah. Kalau enggak kita diskusi di kolom komentar lagi. Tapi benar sekali yang disampaikan Pak Rizky tadi bahwa sebenarnya adanya demonstrasi ini tentu harus selalu ada sebagai bentuk keseimbangan ya. Sebenarnya ini komunikasi antara check dua and pihak. balance. Ya, check and balance betul. ya untuk negara kita, karena kita kan negara demokrasi juga ya, Pak ya. Namun yang menjadi masalah selama ini adalah kalau ada unsur anarkismenya tadi. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk kita lakukan kalau kita sebagai mahasiswa, tentunya pertama kita harus tahu dan jelas apa landasan kita melakukan sesuatu, termasuk demonstrasi tadi. Jangan sampai kita turun ke jalan tapi kita nggak tahu apa-apa, apa yang kita tuntut dan lain sebagainya. Karena harus melakukan kajian dulu. Jadi kalau kalian melakukan demonstrasi harus ada kajian yang kalian pegang. Karena agar kalian saat dibuka ruang dialog ada yang kalian sampaikan ke Dewan Perwakilan kita. Iya, bukan hanya kayak sekedar ikut-ikutan terus ternyata nggak tahu apa yang harus disampaikan. Iya, benar sekali teman-teman. Jadi saya harap kita semua sebagai mahasiswa yang memang jadi motor penggerak untuk bagaimana pembangunan bangsa dan negara ini, karena kalau dibilang katanya mahasiswa itu kan intisarinya generasi muda gitu ya, Pak ya. Jadi di sini kitalah yang seharusnya berperan aktif, memang bisa benar-benar mengawasi bagaimana pemerintahan itu sendiri. Jadi kita benar-benar tahu kalau dirasa ada yang harus dikaji kembali, kita usulkan ke pemerintah, itu kita benar-benar tahu poin-poinnya apa saja. Kemudian dilakukan juga dengan cara-cara yang sesuai dengan regulasi yang ada, seperti demonstrasi tadi tanpa adanya anarkisme. Kemudian hal sederhana yang paling sederhana bisa kita lakukan, ini saya bercermin dari pengalaman saya juga, karena biasanya kalau terjadi ada isu yang sedang naik seperti ini, suasana sedang ramai gitu ya di media, benar sekali, yang paling rentan tersebar itu adalah hoax, dan yang paling rentan terpapar itu adalah grup keluarga kita biasanya kan. Teman-teman, jangankan grup keluarga, teman-teman di kelas, ya kelompok-kelompok terkecil di sekitar kita. Disinilah peran kita teman-teman untuk bagaimana kita bisa menyaring informasi dengan baik dan setidaknya membenahi dulu informasi palsu atau hoax yang tersebar di sekitar kita, dan kita ajak teman-teman, keluarga, orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama menyaring informasi tersebut, karena seperti yang saya bilang tadi, kadang ini menjadi celah untuk provokator juga memprovokasi kita dan membuat kerusuhan, sehingga kita jadinya malah terlena dengan kerusuhan yang ada dan lupa dengan poin-poin tuntutan tadi gitu. Iya, setuju sekali dengan Cendani. Jadi apalagi kalian yang termasuk golongan mahasiswa ya, kan maha nih, siswa yang sudah tinggi, itu yang harusnya mampu memberikan pemahaman dan kebenaran dari suatu berita ke grup-grup tersebut yang dibilang Kak Cendani tadi. Ya baik itu di lingkup keluarga, teman kerabat atau teman sejawat, di lingkungan pergaulan ya bahwa yang mana berita hoax dan yang mana enggak, itu kalian harus membantu mereka memilah, karena kita sebagai mahasiswa begitu.
Oh iya, Ya. betul. Dan Oke. mungkin satu lagi Deswita izin nambahin juga ya nih, mungkin Oke, ya, seru. ini biar Jadi hostnya ketinggalan. iya betul. Mungkin bagi teman-teman di luar sana juga jangan terlalu bersifat bodoh amat, apalagi apatis tentang isu-isu saat ini gitu loh. Biar nggak di saat teman-teman kita sedang memperjuangkan hak atau mungkin suara-suara rakyat lainnya untuk kedamaian kita bersama gitu, ternyata kalian apatis dengan itu, kayak berpikir kayak itu bukan urusan saya dan lain sebagainya. Itu juga salah teman-teman. Jadi karena ini bangsa kita bersama, negara tercinta kita bersama, jadi bagaimana caranya kita untuk bersama-sama memperjuangkan bangsa ini agar tetap ada dan Oke. maju bersama gitu. Oke, izin aku dengar Deswita keinget suatu quotes Ah. teman-teman nih ya. Oh, itu. Teman-teman nggak apa-apa FOMO, tapi FOMO lah untuk hal-hal yang baik. Betul. Fear of missing out, janganlah fear of missing out dengan hedonisme, no, tapi fear of missing out soal bagaimana perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Iya, betul. Fear-lah, takutlah kalian ketinggalan oleh berita-berita terkini yang valid, dan juga takutlah kalian untuk ketinggalan informasi di sekitar kita, dan takutlah kalian untuk tidak peduli dengan sekitar kita. Betul. Terus dari siapa itu, Chan? Quotes dari saya baru Langsung ada inspirasi masuk ya, gitu ya. Oke. Gen Z ini kan sering dibilang Oke, FOMO, ya, ya. Kita bisa memandang semuanya itu dari kacamata berbagai sisi. Semua hal positif itu ada negatifnya, negatif ada positifnya. Hal negatif FOMO tadi kalau kita bisa bawa ke hal positif, jadinya FOMO ke hal apa dulu. Kalau kita FOMO ke hal-hal yang positif, maka itu akan menjadi hal yang baik, Pak, kan Iya, gitu. Tentunya itu pasti ya. Oke, lanjut nih yang terakhir. Tadi udah terakhir, tapi ini bener-bener terakhir banget ini guys. Serius terakhirnya Closing nih. statement mungkin ya? Ya, closing bener. Kira-kira harapan dari Pak Rizky dan juga Cendani ke depannya untuk Indonesia di luar dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini apa kira-kira? Oke, ya dari saya dulu mungkin ya. Ya, Chan, ya. boleh. Ya, harapan dari saya tentunya aksi demonstrasi ini saya harapkan tetap berlanjut sesuai koridor peraturan undang-undangan yang berlaku sampai tuntutan-tuntutan masyarakat mayoritas itu dapat diakomodir dengan baik oleh pemerintah. Dan yang saya harap dihentikan adalah aksi-aksi anarkisme seperti penjarahan, perusakan fasilitas umum, atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor pemerintah. Itu saya harapkan benar-benar bisa diredam ya. Dan saya harap pendapat saya ini nggak dipotong dengan clipper ya. Karena yang di awal saya harapkan lanjut demonstrasi itu kan memang harus digaungkan ya sebagai bentuk aspirasi. Yang harus kita hentikan itulah anarkisme. Dan saya sampaikan juga kepada mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa saya yang ada di Undiksa, kalian boleh menyampaikan pendapat, boleh menyampaikan aspirasi, kebebasan berekspresi kalian, tapi dengan sesuai koridor hukum. Kalian juga tetap harus melalui izin dulu kepada pihak berwenang agar aspirasi yang kalian sampaikan sesuai dengan koridor dan tidak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kalian dan juga negara kalian begitu. Ya, mungkin itu harapan dari saya sedikit ya. Oke. Deswita. Selanjutnya dari Cendani nih, apa nih harapannya? Oke, mungkin dari saya sebagai mahasiswa tentang topiknya tadi soal demonstrasi dan anarkisme, saya rasa benar sekali yang kita sampaikan di awal tadi, demonstrasi itu kan bentuk dari demokrasi kita, akan tentunya selalu ada. Namun saya harap kita sebagai mahasiswa tentunya bisa lebih bijak lagi untuk menyaring informasi di era digitalisasi seperti sekarang ini. Kemudian kita juga sebagai mahasiswa seharusnya lebih peduli dan lebih melek ya soal perkembangan yang terjadi di bangsa dan negara kita, dan juga tetap menjunjung nilai-nilai yang berdasarkan pada aturan yang berlaku begitu teman-teman, sehingga tidak terjadi anarkisme dan hal negatif lainnya. Karena sejatinya kembali lagi kita mahasiswa itu seperti yang disampaikan Pak Rizky tadi ya, seharusnya kitalah Siswa motor yang penggeraknya. tertinggi. Iya, Iya. kitalah motor penggeraknya. Kita yang harusnya punya kontribusi lebih terhadap, nggak usah jauh-jauh teman-teman, lingkungan sekitar kita dulu. Kita bisa bantu dengan cara meluruskan bagaimana penyaringan informasi yang baik, sehingga kita juga tidak mudah terprovokasi nantinya begitu. Iya, betul. Oke, terima kasih harapannya Pak Rizky dan Cendani, semoga itu juga menjadi harapan kita semua bagi teman-teman dan di luaran sana untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga tragedi anarkisme yang sudah sempat terjadi beberapa hari terakhir ini menjadi tragedi terakhir di Indonesia, dan kita menyambut lembaran baru untuk Indonesia emas selanjutnya. Karena kita baru aja merayakan kemerdekaan nih. Iya. Otomatis akan banyaknya harapan-harapan baru untuk Indonesia ke depannya. Semoga
semoga apapun harapan-harapannya itu dapat tercapai dan kita dapat menyambut Indonesia yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke. Mari bergenggam tangan Iya. bersama. Meski tidak bisa bergenggam secara langsung, tapi Iya. lewat hati nurani dan Oke. udara ini menjadi Tadi saksi. boleh nanya nggak? Ini tadi menarik Oke. banget sapaannya gimana tadi? Podcast with me. Kalau nggak salah ini Mahasiswa. hand sign equality ya. Iya betul sekali Chandra nih. Mungkin sudah mungkin bagi teman-teman yang sudah ikuti podcast atau sudah nonton podcast kita sebelumnya pasti sudah tahu arti dari sign ini ya atau lambang ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin biar nggak panjang durasinya teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Betul. Oke, itu dia tadi sudah kita lewati bersama ya Bapak dan juga Cendani terkait dengan pembahasan-pembahasan kita. Mungkin terima kasih sebelumnya juga saya ingin ucapkan buat Ya, saya Pak juga Rizky dan terima juga kasih. Cendani. Mohon Ya. maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, teman-teman, kita belajar sama-sama. Betul. Semoga kedepannya kita bisa terus buka diskusi aktif Ngobrol seperti asik ini. juga ya, Kita kayak bisa gini. lanjut di kolom komentar dan lain Iya. sebagainya. Dan bagi anak-anak ilmu hukum tentunya wajib harus memfollow dan subscribe ya. Karena ini kita akan terus rutin Iya. memberikan informasi. Kita akan teman-teman. bahas-bahas Ya. juga isu-isu atau mungkin hal-hal yang menarik, nggak yang berat-berat kok teman-teman. Kita bakal bahas banyak banget hal, jadi teman-teman nggak perlu worry, nggak perlu takut karena kita juga akan up to date, akan terus mengupdate pembahasan-pembahasan kita di podcast ini. Jadi nggak sabar ya nonton sesi podcast Oke. selanjutnya. Apalagi Iya. hostnya cantik-cantik gini kan, jadi Waduh. harus tahu. Waduh, ini Oke, satu banget. iya terima kasih loh. Saya jadi, aduh nanti takut saya pulangnya helmnya nggak muat ini. Jangan seperti itu. Oke, mungkin itu dia tadi pembahasan kita atau ngobrol asik kita terkait dengan isu-isu khususnya demonstrasi dan juga anarkisme. Semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di rumah dan juga dapat menjadi cerminan juga gambaran untuk kita ke depannya untuk menjadi pribadi atau mungkin menjadi warga Indonesia yang lebih baik lagi. Oke, ditunggu dan juga teman-teman jangan lupa untuk aktifkan notifikasi di channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi dan juga hal-hal up to date lainnya yang akan kita bahas dan juga akan kita bagikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih sudah menonton ini. See you goodbye di podcast with me selanjutnya. Terima kasih. Bye.